Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kita akan mempresentasikan hasil studi kasus mengenai pencurian identitas di media sosial mahasiswa. Presentasi ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana data pribadi yang kita bagikan di media sosial dapat berkontribusi pada risiko penyalahgunaan identitas. Ancaman digital. Kita mulai dengan pendahuluan mengenai ancaman digital yang terus meningkat bagi mahasiswa. Platform seperti Instagram, TikTok, dan X bukan lagi sekedar hiburan, melainkan bagian integral dari komunikasi sehari-hari. Namun, kemudahan berbagi ini membawa risiko nyata berupa pencurian identitas dan penyalahgunaan data. Mahasiswa rentan sering mengungkapkan data pribadi, autentikasi lemah, dan kurang sadar ancaman. Kemudian, mengapa mahasiswa rentan? Mengapa mahasiswa menjadi kelompok yang sangat rentan? Penelitian menunjukkan 3 alasan utama, yaitu yang ke-1, kita sering mengungkapkan data pribadi tanpa filter. Kemudian, praktek autentikasi atau keamanan akun kita masih lemah, serta adanya kekurangan kesadaran akan ancaman yang mengintai. Mahasiswa meremehkan konsekuensi berbagai informasi pribadi berlebihan. Kemudian ada oversharing. Kecenderungan mahasiswa berbagi berlebihan meningkatkan paparan risiko cyber. Faktor mahasiswanya, teknologi belum sepenuhnya mengatasi kerentanan perilaku pengguna. Penelitian ini bertujuan mengisi celah dengan studi kasus kualitatif mengenai pencurian identitas mahasiswa. Kemudian studi kasusnya, mari kita lihat 3 contoh nyata bagaimana pencurian identitas terjadi pada mahasiswa. Yang pertama, phishing beasiswa. Phishing link yang berkedok beasiswa. Seorang mahasiswa mengklik tautan palsu di Instagram yang menjanjikan beasiswa, namun justru berakhir dengan pencurian nomor rekening dan data KTP. Kemudian akun palsu pelaku mengumpulkan data dari profil publik seperti tanggal lahir atau universitas untuk apa? Untuk membuat akun tiruan dan menipu teman-teman korban dengan dalih meminjam uang darurat. Yang ketiga ada peretasan akun e-commerce. Penyalahgunaan e-commerce, foto kartu debit yang tidak sengaja terunggah di WhatsApp Story dimanfaatkan pelaku untuk apa? Untuk belanja online besar-besaran. Kemudian pemaparan slide ke-6 akan disampaikan oleh saudara Oki Saban. Di sini saya akan meneruskan metodologi pendekatan studi kasus kualitatif. Metodologi penelitian studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kami memilih partisipan mahasiswa yang pernah mengalami pencurian identitas secara purposive
Data dikumpulkan melalui wawancara, analisis konten media sosial, dan tinjauan dokumen. Kemudian dianalisis secara panik menemukan pola-pola utama. Dan di sini ada penerangan informasi pribadi. Mengungkapkan informasi pribadi. Penemuan pertama menunjukkan bahwa mahasiswa secara rutin mempublikasikan informasi pribadi (VII) di detail sensitif seperti nama lengkap, jadwal kuliah, hingga geotag dan dokumen pribadi. Lokasi seringkali tersebar baik melalui postingan tunggal yang tidak disengaja maupun akumulasi postingan rutin yang kita anggap sepele. Praktik praktik keamanan yang lemah. Faktor kedua adalah praktik keamanan cyber yang tidak memadai. Banyak mahasiswa masih menggunakan kata sandi sederhana atau menggunakan kata sandi yang sama untuk semua akun. Tidak mengaktifkan autentikasi dua faktor. Menunda menunda pembaruan keamanan perangkat lunak dan tidak mengaplikasikan perangkat mobil mereka. Sini ada tren pencurian identitas masa kini. Modus operandi pelaku juga terus berkembang menjadi lebih canggih. Mereka menggunakan teknik phishing berbasis AI, memanfaatkan celah dari pelanggaran data skala besar. Dari pelanggaran data skala besar serta menyebarkan malware untuk mencuri kredensial dari perangkat lunak yang terinfeksi. Di sini ada teknik rekayasa sosial dan dampaknya. Pelaku sering menggunakan manipulasi fisiologis atau social engineering. Mereka bisa menyamar sebagai pihak kampus atau teman, membuat narasi darurat yang mendesak, hingga memalsukan halaman login universitas. Dampaknya sangat mengerugikan, mulai dari kerugian finansial hingga kerusakan reputasi karena akun digunakan untuk memposting konten tidak pantas. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya ke pemanfaatan teknik rekayasa sosial yang bisa saja penyerang menggunakan manipulasi psikologis untuk mendapatkan akses atau mengekstrak data, seperti peniruan identitas, narasi mendesak, dan tautan pengumpulan kredensial. Di penilaian identitas menyamar sebagai teman, fakultas, atau staf administrasi, dan pada narasi mendesak, memanfaatkan skenario darurat untuk menekan korban. Lalu pada tautan pengumpulan kredensial disamarkan sebagai halaman login universitas atau portal akademik. Selanjutnya ke insiden penyalahgunaan identitas. Jadi paparan data, praktik keamanan yang lemah, dan rekayasa sosial yang menghasilkan insiden konkret. Sebagai langkah mitigasi, mahasiswa sangat disarankan untuk membuat kata sandi, kata sandi yang kuat dan unik seperti kombinasi huruf, angka, atau simbol. Wajib mengaktifkan QMA di semua akun penting. Jadi selalu waspada terhadap link yang mencurigakan dan rutin memperbarui aplikasi. Seperti ini yang akses tidak sayang pengambil pengambil alihan akun media sosial atau platform universitas. Lalu ada kerusakan reputasi yang memposting konten tidak pantas atas nama korban. Ada juga penipuan finansial seperti menggunakan identitas korban untuk meminta uang dan kontak, atau ada juga akun palsu yang membuat akun duplikat untuk berinteraksi dengan jaringan korban. Lalu ada pelanggaran data, pelanggaran yang melibatkan
platform yang digunakan mahasiswa untuk sistem universitas dapat secara massal mengekspos informasi pribadi terlepas dari praktek keamanan individual, seperti sumber ancaman eksternal, jenis data yang terekspos, dan dampak jangka yang panjang. Jadi selalu waspada terhadap link yang mencurigakan. Jadi data ini menunjukkan respon kita masih bersifat reaktif. Pelanggaran data, pelanggaran data yang melibatkan platform yang digunakan mahasiswa untuk sistem universitas dapat secara massal mengekspor informasi pribadi terlepas dari praktik keamanan individual, seperti sumber ancaman eksternal yang peretasan pada server universitas atau platform media sosial, pihak ketiga yang menyimpan data mahasiswa, dan jenis data yang terekspos, seperti informasi pribadi, seperti nilai akademik, alamat email, nomor telepon, dan data demografi. Adapun yang Adapun dampak jangka panjang data yang terekspos dapat digunakan untuk pencurian identitas di kemudian hari bahkan setelah insiden awal. Pada pelanggaran juga, selain data kesalahan individu pencurian, identitas juga bisa terjadi akibat pelanggaran data skala besar pada platform atau sistem universitas yang data yang bocor dapat disalahgunakan bahkan bertahun-tahun setelah insiden awal. Lalu meningkatkan keamanan cyber. Baik, melindungi diri dari ancaman digital dimulai dengan praktik keamanan cyber yang kuat. Seperti berikut adalah tips yang penting untuk mahasiswa. Seperti karena yang pertama ada kata sandi kuat dan unik. Lalu ada aktifkan autentikasi dua faktor (2FA). Lalu waspadai phishing dan rekayasa sosial. Lalu ada perbarui perangkat lunak secara teratur. Pada kata sandi harus buat kata sandi yang rumit dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Jangan gunakan kata sandi yang sama atau berbagai akun. Lalu pada lalu juga gunakan 2FA untuk semua akun penting termasuk email, media sosial atau perbankan sebagai lapisan keamanan tambahan. Lalu pada harus waspada phishing dan rekayasa sosial. Jangan pernah mengklik tautan mencurigakan atau memberikan informasi pribadi jika Anda tidak yakin dengan pengirimnya. Lalu perbarui perangkat, lalu pastikan sistem operasi dengan semua aplikasi selalu diperbarui untuk mendapatkan perbaikan keamanan terbaru. Lalu pada tindakan mitigasi dan pola respon adalah tanggapan korban sebagai besar reaktif menunjukkan kurangnya pelindungan digital proaktif. 80% korban baru mengganti kata sandi setelah terjadi insiden. Lalu ada 60% mengaktifkan MFA, tapi sering dinonaktifkan kembali. Lalu ada 40% membersihkan konten yang meninjau dan menghapus posting secara sensitif, secara reaktif. Lalu dan lalu yang terakhir hanya 20% kecil mahasiswa yang benar-benar mengadopsi strategi keamanan jangka panjang yang berkelanjutan. Oke, pada kesimpulan ini, membangun ketahanan digital, pencurian identitas mahasiswa dipicu oleh paparan informasi berlebihan, keamanan yang lemah, dan rekayasa sosial. Mungkin dari tiga pilar seperti meningkatkan literasi digital, memperbaiki kebiasaan keamanan, atau password MFA, serta menumbuhkan kesadaran risiko untuk pelindungan digital yang proaktif, lalu mendorong pelindungan digital proaktif yang di kalangan mahasiswa. Mungkin dari kasus yang kita bikin ini, mungkin cara membedakan antara informasi yang aman dibagikan dan yang beresiko menyebabkan pencurian identitas. Seperti informasi aman yang dibagikan umumnya bersifat umum dan tidak dapat mengidentifikasi individu secara spesifik seperti opini, hobi, atau konten hiburan tanpa metadata sensitif. Sebaliknya, informasi berisiko adalah personally identifiable
Identifiable Information atau PII, seperti nama lengkap, tanggal lahir, lokasi, institut pendidikan, foto kartu identitas, atau rutinitas harian. Resiko ini meningkat ketika informasi tersebut dikombinasikan dan dapat digunakan untuk verifikasi identitas atau rekayasa sosial. Dan ini juga mengapa rekayasa sosial itu lebih efektif yang dibandingkan serangan teknik secara hacking. Kini rekayasa sosial ini memanfaatkan kelemahan psikologis manusia seperti kepercayaan, rasa panik atau empati. Berbeda dengan hacking yang memerlukan kemampuan teknis tinggi, rekayasa sosial yang lebih murah, lebih cepat, atau lebih sulit dideteksi, tingkat keberhasilannya juga tinggi. Terutama ketika pelaku memiliki data pribadi korban dari medsos. Respon korban juga cenderung reaktif dan bukan preventif, karena sebagian besar mahasiswa belum merasakan langsung dapat dampak kejahatan cyber, sehingga menganggap risiko tersebut tidak mendesak. Dan perubahan perilaku biasanya terjadi setelah mengalami kerugian yang nyata seperti kehilangan uang atau akun, ya bukan karena kesadaran awal. Dan lalu kenapa peran institusi pendidikan dalam mengurangi pencurian identitas mahasiswa itu harus? Karena institusi pendidikan berperan penting dengan memberikan edukasi literasi digital dan keamanan cyber, lalu mewajibkan MFA pada sistem akademik, lalu menyediakan panduan keamanan akun, dan juga menyediakan mekanisme laporan insiden. Mungkin tanpa dukungan institusi, upaya individu mahasiswa juga menjadi kurang optimal. Mungkin sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.